Oke, sambil menunggu Kak Syifa, kita sapa dulu Kak Evan. Halo Evan. Halo. Halo. Kita baru pertama kali ketemu ya, saya Amalia. Biasanya ngobrolnya sama Afi ya. Iya. Mm-mm. Oke, Evan, terima kasih udah datang hari ini ya. Heeh. Minta tolong buat sharing-sharing pengalamannya nih selama tinggal di Jepang kayak gimana ya sama teman-teman yang di sini nih buat mereka nanti gambaran. Oh, nanti kalau saya di Jepang seperti ini gitu. Mungkin perkenalan dulu ini Evan, nama terus Oh apa iya. namanya sekarang lagi sekolah di mana? Ya, halo, nama aku Evander dari Bandung. Aku sekarang Mm-mm. masih belajar di JET di Honggogako. Pertama masuk itu hampir persis tahun lalu, Oktober 2022. Oke, udah setahun berarti udah full mengalami semua musim ya di sana ya. Ya ini sekarang lagi mau masuk musim dingin lagi. Musim dingin lagi. Oh, di Tokyo udah ini, udah apa namanya? Udah selesai musim gugurnya. Eh, Masih musim gugur sih, cuman nggak tahu kenapa nih lagi beberapa hari ini lagi berubah banget Oh, apa suhunya cuacanya lagi dingin banget. lagi turun gitu. Baru Oke beberapa hari oke. ini sih. Oke oke. Baik, ini Kak Evan ya. Dia kalau Kak Evan tinggalnya di Tokyo ya. Iya. Tokyonya daerah mana, Kak? eh jadi sekolah aku di Itabashi. Mm-mm. Aku tinggalnya di Kitaikebukuro. Itu kayak walking Hmm, distance cuman 5 sampai 10 menit dari rumah ke sekolah. dari rumah ke sekolah aja aku jalan kaki. Oh, oke. Baik. Mungkin mungkin kalau ada yang bisa ditunjukkan ke teman-teman, boleh Ah, sambil dijelasin ini apa gitu. waduh, Selama oke. ini. Mm-mm. Sebentar ya. Ya, tunggu. Oh ya, nanti buat teman-teman nanti yang ada pertanyaan buat Kak Evan, nanti setelah kita ngobrol-ngobrol sama Kak Evan, nanti eh, kita buka sesi tanya jawab kok, tenang aja. Eh, ini foto tempat tinggal aku di sini. Oh, berarti share house. Ya, aku tinggal di share house. Oh, oke. Ini salah satu opsi juga ya buat teman-teman. Selain tipe apartemen yang satu kamar, itu juga ada share house. Jadi kalau share house itu dapur sama toiletnya ya, sharing. Jadi ini yang sekarang di foto ini daerah ini living room nyatu sama Hmm, dapur, meja makan. mm-mm, Ya sharing kayak tempat mandi, eh, toilet, wastafel gitu, hmm, sama mesin cuci. Cuman oke. yang cewek dipisah ada apa kamar mandinya sendiri. Oh, oke. Ini emang lagi sehari-hari kayak gini, ini kan agak rame nih, atau emang ini kayak lagi ada event masak-masak atau gimana? Nah ini emang lagi waktu itu ini kayak minggu pertama aku di sini terus sama teman-teman yang orang Indonesia masak bareng Mm-mm. gitu. Oh, oke. Tapi ini share house-nya nggak cuma orang Indonesia aja, ada negara lain juga. Enggak banyak. Emang anak jetnya banyak sih kayak orang Indonesia lagi banyak sekarang, orang Hmm, Taiwan, Hong Kong, tapi hmm, banyak mm-mm, juga sekarang lagi banyak Eropa juga banyak, Amerika hmm, dan hmm. ya banyak lah. Cuman emang nggak semuanya bersosialisasi, nggak semuanya main di tengah gitu. Oke. Ya pasti ada aja gitu yang sekali-sekali join join. Oh, oh, oke. Kalau ada Jadi orang Indonesianya biasanya suka kayak gini masak-masak gitu ya. ya ini lagi asik aja sih gitu kan lagi awal-awal. Oh ya masak Hmm, masak semua. oke. Evan sendiri sering masak atau gimana? Kalau aku sebenarnya di Indo nggak pernah masak ya, hampir Mm-mm, nggak pernah. mm-mm. Sejak ke Jepang jadi seneng sih. Oh, gitu. Seneng banget Paling malah. paling jago masak apa nih? Enggak tahu jago. Atau Masaknya biasanya simpel-simpel aja. yang sering dimasak apa biasanya? Apa ya? Nasi goreng, pasta. Oh, Terus kalau hmm, lagi niat, eh kalau gini aku suka ke kayak supermarket Korea gitu, terus mm-mm, masakan Korea. oke. Di sini Awal-awal juga ada. berat nggak sih? Tiba-tiba selama ini kan nggak pernah masak tuh selama Indonesia. Terus tiba-tiba masak tuh kok kayak struggle nggak atau gimana? Enggak sih asik malah kata aku kayak
pertama kali aja gitu kan. Oh, Terus menemukan semuanya passion sendiri, baru mungkin ya. semuanya sendiri gitu kan kayak meal meal prepnya sendiri, Hmm, terus hmm, beresnya cuci-cuci juga sendiri. hmm. Seru aja ya berarti ya. Seru sih aku soalnya kan saya sekarang lagi sibuk ya. Hmm, Kalau lagi nggak sibuk tuh aku pokoknya kalau ada waktu pengen masak gitu. Nggak tahu kenapa. hmm. Jadi ya jadi Oke. hobi lumayan. Oh, ini ternyata masak itu tidak berat teman-teman, jadi menyenangkan. Nggak harus Oh. enak sih, yang penting Iya ya, mau nggak mau ya dienakin aja ya. Tapi kalau misalkan kitanya seneng ngejalaninnya kan juga jadi beban ya. itu lumayan sekali bikin bisa buat 2-3 porsi dibesokin gitu. Nah, iya tuh. Jadi apa namanya, menghemat biaya juga, terus menghemat waktu Hmm, juga gitu ya. Karena bisa hmm, buat disimpan buat besok lagi. ya Oke, betul. terus ini apa nih? Kalau ini tuh acara sekolah. Hmm, Ini acara tahun baru, apa sih? Kayak pergantian tahun gitu. oke. Kemarin tahun lalu. Oke, ini ada acara apa? Maksudnya kegiatannya apa aja? Jadi itu sebenarnya bukan di sekolah, tapi sekolahnya kayak sewa kayak ballroom gitu. Terus Mm-mm. anak-anaknya datang semua, terus ya udah aja sih kayak main game yang berhubungan dengan bahasa Jepang gitu kayak Hmm, ya game-game gitu aja sih kayak yang umumnya gimana di Indonesia, cuman diubah jadi bahasa Jepang gitu. bahasa Misalnya Jepang. yang kayak nulis-nulis di punggung gitu terus disuruh Oh, tapi tebak. nulisnya kanji gitu. Oke. Oke, jadi Terus ini ada acara kayak sekolah ya. bingo. Hmm, Di Jepang lumayan lumayan apa ya, lumayan trending gitu bingo kan, emang banyak yang sedang main. mm-mm. Jadi apa, ada prize-nya Oh, apa tuh hadiahnya? macam-macam, ada bisa dari buku bisa dari buku tulis, dari makanan. Hmm, Terus teman aku satu mm-mm. dia menang earphone. Oh, dari main Iya, ini game bingo dari ini bingo dari doang itu sekolah. kayak cuman datang ke acara Oh, sekolah main dapat bingo gratis, menang diundi hmm. dapat earphone Sony gratis. Wah, lumayan tuh. Jadi teman-teman kalau ada acara sekolah, jangan di skip ya. Siapa tahu Lumayan. lomba ada hadiahnya nih. Hmm. Oke, nah ini apa nih? Ini aku sebenarnya nyari foto di sekolah tapi nggak ada, jadi aku pakai foto ini. Mm-mm. Itu Ini sama tuh siapa? foto aku sama guru kesukaan aku. Oh, wali kelas? Bukan sih, nggak pernah jadi wali kelas, Hmm, sebenarnya cuman pernah diajar. Jadi aku semester pertama dari Oktober sampai Maret mm-mm, itu diajar sama dia kayak mm-mm, sebagai guru. Kan gurunya ganti-ganti gitu kan tiap jam kan. mm-mm. Sebenarnya nggak pernah jadi wali kelas sih, cuman eh, ya the best aja sih gitu. Terus pas ini lagi habis eh, graduation ceremony, Mm-mm. terus aku ajak foto gitu kayak, "Pak, foto apa?" gitu. Asik dah, maksudnya Oh, asik, orang-orangnya di Jepang maksudnya ya emang sopan banget dan formal, cuman asik juga gitu. hmm, oke. Jadi Ini guru-gurunya sekolahnya. ramah lah gitu ya. Bisa Ya, diajak, bisa diajak banyak bercanda. bercanda. Oke. Nah, ini apa nih? Kalau ini beda lagi sih. Ya Mm-mm, aku kan mau masuk ke universitasnya kan desain. mm-mm, Jadi tes masuknya tuh ada tes gambarnya. mm-mm. Nah, gambar itu kayak gini, kayak stylenya modelnya gini. Oh, ada gambar Evan di sini? Oh, nggak ada, belum ini. Oh, belum. Oh, Belum ini belum waktu itu contoh. waktu itu belum, ini baru banget masuk waktu saya. Oke. Jadi ngelihat oh nanti saya tahun depan bakal kayak gini gitu kali ya. Ya. Oke. Jadi ini adalah kayak tipe gambarnya kalau di Jepang namanya desan, Mm-mm. itu buat masuk uni art gitu itu. Jadi semuanya sama dikasih tesnya. Nggak sesuai, kayak bukan sesuai. Oh, mau ngambil arsitek harus bisa gambar arsitek, mau gambar anime harus bisa gambar anime, enggak, cuman awalnya semua pakai gambar ini dulu gitu. Oh, Jadi oke. lagi proses penilaian gitu. Jadi kita gambar dikasih waktu 3 jam, Mm-mm. sudah beres di deretin di depan semua terus dibandingin. Menyeramkan sih. Hmm. Karena dinilai ya. Soalnya kan apa ya, saya kan dari nol banget waktu itu kan. Hmm, Terus mm-mm. di tahun depan gitu sama yang orang-orang udah jago gitu semua kan, kayak
ada ekstrim sih kata saya. Oke. Gitu. Nah, ini suasana belajar di kelas berarti ya? Bukan, ini Apa ujian nih? Oh, ujian. IJU. Oh, IJU. Oke. Wah, kapan nih? Baru-baru dong. Enggak, sebenarnya saya besok IJU sebenarnya. Hmm. Itu besok IJU, tapi sebenarnya Oh, udah oh besok. Oh, oke. besok IJU. Tapi udah nggak dipakai sih. Saya eh aku tuh udah apply uni-uni semua, udah kirim dokumen. Jadi sebenarnya udah nggak butuh IJU yang besok, cuman buat Hmm. formalitas saja. Ini IJU yang pertama di bulan Juni. Oh, oke. Buat Terus teman-teman yang belum tahu, IJU ini adalah ujian masuk ke universitas ya. Jadi sama kayak ujian masuk PTN di sini kan ada ujiannya ya tuh. Nah, PTN. di Jepang juga ada. Oke. Ini suasana ujian. Lalu Nah, ini kalau jalan-jalan nih. ini baru-baru ini. Mm-mm. Ini acara sekolah, Oke. eh, hiking gitu. Jadi satu angkatan semua dari kelas paling atas sampai kelas paling bawah. Mm-mm. Hari Jumat kayak dibawa sama sekolah ke gunung gitu. Terus ya udah aja hiking bareng gitu semua. Asik sih. Oke. Ini ke daerah mana nih? Aduh namanya apa ya lupa. Takao. Namanya Takau. Takao. Hmm. Masih di Tokyo sih, cuman ya rada kepinggiran dikit. Cuman Mm-mm. ini salah satu apa lumayan terkenal gitu kayak banyak 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 banget turis dan orang lokal yang emang occasionally ke sini gitu. Saya Hmm. jalurnya juga nggak susah, terus banyak tempel-tempelnya kan tuh ada kelihatan di foto. Jadi Hmm. oke lah. Tapi tiap tahun tuh outingnya ganti sama sekolah, jadi nggak mungkin Hmm. sama persis sama saya sekarang gitu. Oke. Kalau selama setahun ini, baik dari sekolah atau Evan jalan-jalan sendiri, eh, tempat mana atau kota mana yang paling berkesan buat Evan? Eh, aku sih jujur jarang jalan-jalan ya. Anak rumahan nih kayaknya. Aku, aku punya temen yang emang hobinya jalan-jalan gitu kayak Mm. eksplor alam, eksplor wah Hmm. kemana-mana gitu. Kalau aku Mm-mm. lebih ke nggak ada waktu sih ya. Oh, So, sibuk. Heeh. Iya, banyak ujian juga ya sih udah ya. aja sih main-main di Tokyo aja. Oh, tapi berarti seringnya daerah Tokyo aja. Iya Tokyo aja sih. Pernah sih sekali ke Osaka ketemu sama Mm-mm. keluarga, cuman weekend doang terus balik lagi. Hmm. Mm-mm. Terus kalau Kalau weekend, Tokyo, yang paling rekomendasi dari Evan apa? waduh, eh nggak ada sih ya saya mah masih kayak turis sebenarnya. Masih kayak turis ya. Nggak soalnya aku kan maksudnya eh, kayak jujur aja aktivitas hiking sama alam sama kayak Hmm. explore explore itu kurang suka ya. Mm-mm, mm-mm. Aku senangnya shopping sebenarnya. Oh, oke. Ya, Kalau jadi kalau teman-teman rekomendasi buat tempat shopping yang mungkin murah atau lengkap itu di mana tuh kalau di Tokyo? hmm, Barang-barangnya beragam. di situ-situ aja sih ya paling di Shibuya, Harajuku, Hmm, Shimokitazawa, yang Kitazawa nggak ya. yang nggak bisa dibilang murah juga sih tapi ya asik lah gitu. Lihat-lihat aja Hmm. sih nggak usah beli, Window shopping ya. ya window shopping aja sih. Oke. Kalau Ini aku sih gitu ya. kehidupan Kak Hiburannya Evan begitu. di Tokyo ya. Oke, nah ini Ini suasana kelas. ini yang lagi di depan Evan bukan sih? Iya saya. Maaf. Lagi apa? Presentasi. Iya lagi. Jadi nanti kalau dia tuh setahun sekali semua anaknya disuruh bikin speech. Hmm. Itu yang paling bagus. Nanti disuruh Mm-mm. tampil. Yang menang dapat Mm-mm. prize lagi, dapat kayak hadiah lagi. Oh, oke. Aku nggak Tam menang. Soalnya aku oh. nggak senang speech sebenarnya soalnya. Tampilnya di mana? Di Di tempat tadi, di tempat kayak ballroom kayak tadi gitu. oh Depan maksudnya depan masih anak-anak di depan anak-anak jazz juga. masih di acara sekolah tapi tampilnya gitu. Mhm. Oke. Ya ini kayak lagi
di kelas disuruh baca, terus yang anak teman-temannya suruh ngekritik gitu nanti. Ini kurang Oke, lebih kelasnya kayak gini sih. oke, baik. Ini sekilas dari Kak Evan ya. Nah, terus coba sebentar saya cek dulu Kak Syifanya udah masuk atau belum. Oke, sambil menunggu Kak Syifa, mungkin saya mau tanya-tanya dulu nih ke Kak Evan. Hal Boleh. apa yang dulu sempat dikhawatirkan sebelum pergi ke Jepang? Oh, ini menarik sih. Eh, Setelah ke Jepang, Mm-mm, eh, aku sebenarnya nggak takut sama edukasinya, nggak takut sama sibuk belajarnya. mm-mm, Kalau aku takutnya bukan takut sih, tapi aku kira mm-mm, kalau udah Jepang tuh ya udah aja sendiri gitu loh, lebih ke mm, individual gitu kayak mm-mm, ya udah beraktivitas ya udah di kamar di rumah, mm-mm, ya udah ada teman tapi ya udah gitu. Jadi aku kira kayak aduh nanti di Jepang kayak eh, sendiri ya gitu. Aku mm-mm, udah mikirin sebelum ke Jepang tuh udah mikirin kayak nanti pengen ke sini pengen jalan-jalan mm-mm, sendiri, mm-mm. pengen lihat-lihat ke sini, pengen kayak udah siapin show-show Netflix gitu sebanyak banget. Ya udah siap apa ya? Udah siap. Udah siap menghadapi kesendirian gitu ya. Iya gitu kayak udah siap banget gitu loh. Ya ini beneran gitu aku nggak kira apa nggak kira bakal Mm-mm, gitu lah. Padahal aku juga dari awal udah tahu bakal tinggal di share house, cuman sama aja aku kira kayak ya udah aja share house gitu tetap aja di kamar sehari-hari mm. gitu sih. Tapi terus abis itu setelah datang ke Jepang, yang dikhawatirkan itu terjadi atau enggak? Oh enggak sih. Oh, enggak. Jadi selalu rame. Jadi bilang selalu juga enggak, cuman eh ya gampang banget lah cari teman gitu. Hmm, Terutama ya sebenarnya ini bukan hal bagus juga ya kayak mm-mm, kebetulan pas lagi aku itu banyak orang Indo. mm-mm, Sebenarnya ya ada bagus ada plus minusnya juga gitu kan. Cuman mm, kalau aku tuh kayak nyampe sini Jepang hari kedua tuh langsung diajak pergi keluar gitu, makanya dikasih lihat mm-mm, daerah sekitar, dikasih bantuin kayak beli-beli ini beli itu, langsung hari mm, kedua terus makan bareng. mm-mm, Jadi hari kedua udah nggak merasa sendiri aja sih udah gitu. mm. Tapi hari Oke. pertama jujur aja hari pertama sempat ada kayak shock dikit gitu. Oh, shock kenapa? Shock aja kayak aduh kayak saya di Jepang Oh, kan kayak apa reality hits gitu ya? Kayak aduh iya, sendirian nih gitu. apalagi pas masuk kamar pertama kali check in kamar kan, terus Mm-mm, manajernya kayak ya udah ya beres semua, terus kasih kuncinya oke. mm, Terus pas aku ke kamarnya kayak kamarnya kok masih kosong kan, masih kosong, mm-mm, koper masih belum dibuka. Terus mm-mm. kayak jadi tadi gitu kayak reality saja kayak aduh gue tinggal sini sekarang gitu sampai setahun lebih ke depan, terus kamar Hmm, kosong kecil gitu kan kayak hmm, ada hmm. sempet kayak aduh gimana. Cuman ya udah hari pertama aja sih. Oh, oke. Ini ada yang ngechat juga nih dia dengan caps lock bilang sama rasa takutnya katanya kayak gitu. Jadi kayaknya dia bisa apa namanya paham gitu ya mungkin nanti Evan perasaan Kalau dia tuh kayak kalau gimana. misalnya emang nggak bisa sendiri tipe Hmm, orangnya, mm-mm, ya aku rekomendasiin ya di share house sih. mm, mm-mm, Walaupun mungkin nggak gaul, tapi setidaknya kayak kalau keluar kamar tuh nggak sendiri banget itu. Kalau kalau mm, pulang sekolah juga nggak sendiri banget. mm-mm, Cuman banyak juga orang yang kebalik, mereka malah pengen tinggal sendiri, soalnya nggak mau repot dan nggak mau mm. Ya, direpotin gitu. Banyak juga. ya tergantung ya individu masing-masing lah ya. Oke. Baik, terus tantangan selama beradaptasi di Jepang apa? Ah, tantangan kalau aku sih paling edukasinya aja sih ya. Maksudnya belajarnya itu sendiri. Kalau kehidupan sehari-hari mah oke-oke aja. Nggak ada nggak ada yang kesusahan banget, nggak ada yang shock banget. Mm-mm, Cuman karena aku kan mau masuk uni, jadi mm-mm, masuk kayak uni prep course gitu di mm-mm, JAN. Jadi ya sibuk. Terus plus tadi kayak ada eh, les les di luar sekolah, les gambar dan lain-lain. Belum ya banyak PR lah apa segala macem. mm-mm, Pas lagi awal banget tuh ada ya ada susah lah adaptasinya, kayak waktunya kayak nggak ada waktu banget. Tapi setelah udah berbulan-bulan udah dijalanin ya nggak kerasa juga sih, ya udah aja gitu.
Oke. Terus, oke, itu tadi mungkin apa namanya lebih ke study. Tapi kalau mungkin boleh study atau mungkin hal-hal lain gitu, hal yang kurang menyenangkan selama tinggal di Jepang. Ah, nggak ada sih. Nggak ada. Oh, semuanya berarti. bukan bukan bukannya nggak ada ya, Hmm, tangan gimana ya, cuman kayak asal semuanya berjalan mah oke oke aja sih ya, kayak hmm, ya masih kayak tadi aku bilang itu sibuk belajar susahan cuman ya hmm, di akhir hari kalau ada hasil oh ya udah gitu, kayak kan jadi menyenangkan, akhirnya jadi menyenangkan juga pada akhir hari gitu. hmm. Terus di luar studi sih maksudnya kayak sosial, kehidupan sosial, terus kehidupan Atau adaptasi sendiri. sehari-hari apa mungkin ada pengalaman apa gitu yang mungkin kurang menyenangkan nggak ada berarti ya? hmm, Kalau buat aku pribadi sih nggak ada sih, kayak ya Oke, sih. berarti ini hal yang positif ya, tidak ada pengalaman yang kurang menyenangkan. Oke, nah kalau hal yang paling menyenangkan selama tinggal di Jepang, Eh, kayaknya ini sih kalau aku eh teman-temannya sih, maksudnya making friends sih gitu, soalnya hmm, ya teh aku tinggal di share house, terus anak-anak share house itu kan dari manapun seluruh dunia, background macam-macam, terus itu pengalaman yang unreal aja sih, kayak ya bahkan nggak usah di share house tapi di sekolah juga, kayak di sekolah kan misalnya banyak juga pasti orang yang gaul misalnya sama orang di Taiwan, Hong Kong dan lain-lain. Kalau di rumah aku lebih beragam lah, lebih kayak ada orang ya orang Barat tuh, orang Eropa, Amerika, orang Hong Kong juga ada, Taiwan juga ada. Terus udah jadi main bareng itu semua kan, tadinya nggak kenal satu sama lain, umurnya juga jauh gitu, ada yang jauh, ada yang dekat hmm, dari seluruh dunia, kayak jadinya gimana ya, kayak walaupun nanti mereka udah berpisah tapi kan jadi kayak ada apa ya, ada kenangan di mana-mana gitu, senang aja sih. oke, terus karena tadi banyak teman-teman dari negara lain, berarti mungkin nggak cuma jadi belajar budaya Jepang juga, tapi jadi tahu tentang Oh negara iya, atau iya, budaya lain juga ya. iya banget ya, kayak Hmm, semua orang pasti kan saling ceritain negara masing-masing, termasuk kayak saya gitu. Eh, mm-mm, jelasin tentang ya baik dan buruk Indonesia gitu. hmm. Tapi ya, mereka juga jadi tahu, terus bahkan beberapa teman aku tuh Mm-mm. malah jadi tertarik buat belajar bahasa Indonesia. Oh, wah berarti Evan ini nih jago nih ininya ceritanya. Enggak. Tapi benar beberapa teman aku tertarik belajar bahasa Indonesia, soalnya eh nggak tahu kenapa ya, tapi ya Menarik lah ya berarti Indonesia buat mereka. ya Oke, nah kalau perubahan pribadi yang dirasakan antara sebelum dan sesudah merantau ke Jepang. perubahan pribadi. Mm-mm. ah Ya jawabannya mainstream aja sih ya, tapi ya jadi lebih ya kan merasakan hidup sendiri dan lain-lain, Hmm, jadi lebih dewasa aja sih ya, terus lebih apa ya, semuanya sendiri gitu kan, kayak dari hal-hal ya, misalnya hal-hal kayak apa ya, hal-hal yang tadi itu, masak-masak, cuci-cuci apa segala macam, tempat tinggal sendiri semua, dalam waktu yang sama juga harus ngurusin study sendiri, terus hmm, kemana-mana sendiri gitu, kayak ke sekolah pulang, yang pulang sekolah ke tempat les, pulang terus nanti ngurusin apa, hmm. ngomong ke guru apa apa semua sendiri, telepon ini itu, jadi kayak jadi terbiasa gitu lama-lama, jadi oke banget lah gitu. Oh berarti mungkin jadi itu tadi ya Evan jadi lebih dewasa mungkin kali ya Ya sih ngerasain, bertanggung jawab merasa gitu. ya ngerasain kayak punya tanggung jawab, saya kan Mm-mm. ya udah aja gitu, semuanya harus nggak ada yang ngingetin juga gitu kan, Hmm, jadi ya apa oke. apa harus sadar sendiri aja sih. Terus ya kalau stres juga ya udah sendiri gitu. Kalau stres mungkin boleh cerita-cerita ke temennya atau mungkin nanti cerita ke Kak Afi kenapa stres gitu. Cari temen curhat lah ya. Ya tapi gitu, ya gitu oke sih, maksudnya oke banget lah. Kadang-kadang suka ada momen-momen yang kayak misalnya lagi sendiri gitu, yang ngapain, terus momen yang sadar kayak
wah gila gue udah di Jepang udah 8 bulan nih misalnya waktu itu gitu. Hmm. Terus kayak gila juga ya udah di Jepang 8 bulan hidup sendiri tapi nggak sadar gitu loh. Hmm. Karena suka sadarnya kadang-kadang udah tiba-tiba, kadang suka sadar tiba-tiba terus kayak iya kayak takjub aja sih sama diri sendiri. Oh, berarti ada peningkatan ya. Iya. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir kok dari saya. Pengalaman menarik yang lucu mungkin kalau misalkan ada apa aja boleh. Menarik apa ya? Nggak ada pengalaman yang spesifik sih, cuman kayak Mm-mm. in general aja gitu ya. Kalau misalnya ini kan karena perbedaan bahasa, eh, Mm-mm. itu kan jadi sering lucu lah gitu kayak kalau apalagi pas awal-awal di sini kalau misalnya minta Mm-mm. apa ke toko gitu terus datangnya ntar apa gitu kan kayak terus panik Oh, gitu kayak nggak tahu nggak tahu gitu kayak cara ngomong aduh ini salah saya maunya ini juga udah keburu dulu gitu kan. panik ya. Terus abis itu kalau lagi kayak gitu jadinya biar menghilangkan Eh, kesalahpahaman itu kayak gimana? nggak tahu dia bengong aja bentar gitu kayak ngeliatin mukanya dia terus kayak dia juga ngeliatin saya kayak terus kayak reset gitu kayak oh ya ini oh udah boleh. Oke. Jadi loading dulu lah ya. Tapi itu lumayan kerasa apa perkembangan saya kan, aku Mm-mm. kan keluarganya datang kan Mm-mm. ya pas lagi pertama kali orang tua saya datang Desember itu Mm-mm. kan sampai 2 bulan nggak di sini itu kan Jepangnya masih kurang banget. Mm. Terus ya kelihatan itu pasti toko-toko di restoran tuh sering salah gitu terus datangnya apa Mm. terus diketawain gitu kan. Terus nggak lama Maret April ada Mm-mm. keluarga juga yang datang saya bantuin Mm-mm. udah mulai gimana cara nggak Oh, salah. Terus kemarin dari lagi oke. datang lagi Juni Juli itu udah beda lagi gitu kayak kelas banget Oh, bedanya gitu. oke. Udah jago ya, namanya baru-baru awal belajar, salah-salah tuh pasti ada. Yang penting Hmm. jangan takut ngomong kali ya. Kalau salah tuh jangan jadi, aduh nggak Iya. mau ngomong lagi, tapi tetap harus dilatih. Oh, kalau saya sih kalau salah kan jadi malu terus malunya jadi motivasi aja gitu. Depannya kayak Betul. oh ya gue saya pernah salah ngomong ini terus nggak mau lagi gitu maluin Malah biasanya kalau salah itu jadinya kata yang salah itu jadi lebih jadi ingat inget nggak banget sih? jadi Heeh. inget banget malah. Mm-mm. Oke, nah gitu nanti buat teman-teman yang nanti datang ke Jepang baik untuk sekolah atau mungkin kerja, jangan eh, takut duluan kalau ada salah-salah. Namanya kesalahan di awal-awal itu pasti ada, wajar, dan dari kesalahan itu bisa berkembang seperti Kak Evan nih dalam 2 bulan, 3 bulan tiba-tiba ada aja nanti peningkatannya. Tapi jangan tersinggung ya kalau orang Jepang tuh kadang suka kayak kalau kamu udah jelek banget Jepangnya mereka suka berubah jadi Inggris gitu. Nah itu saya kadang suka tersinggung aja sih kayak aduh saya kan mau pengen belajar gitu di sini kan Hmm. terus mereka berubah jadi Mm-mm. Inggris wah malas tapi itu bakal sering terjadi sih. Tapi itu ya mungkin buat orang Jepang yang juga bisa bahasa Inggris kali ya, kan nggak banyak juga orang Jepang bisa bahasa Inggris ya. Cuma masalahnya orang Jepang tuh pengen belajar bahasa Inggris juga jadi Betul, kita betul, pengen belajar betul. bahasa Inggris Mm-mm, mm. tapi pengen belajar bahasa mereka jadi kayak aneh lah jadi awkward. Oke. Nah, ini teman-teman nih yang mau nanya-nanya ke Kak Evan, kita buka sesi Q&A sebentar ya, Kak ya. Boleh Oke. tolong tulis aja di chat ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk nih. Terus nih tadi kan ada yang punya ketakutan yang sama nih kayak Kak Evan dulu, aduh takut kalau di Jepang nanti sendirian gimana gitu. Nah, dia tanya cara Kak Evan cari teman dan deal with homesick-nya tuh gimana? Aduh, kalau aku sih eh kurang merasa homesick ya kebetulan. Tapi Hmm. not in a bad way, bukannya saya apa di Indonesia tuh nggak happy atau keluarga saya kurang harmonis, enggak. Sebenarnya harmonis banget itu. Hmm. Cuman gimana ya kayak homesick. Oh jadi lucunya tuh gini, aku dari awal pertama datang ke Jepang Mm-mm. sampai kayak 10 bulan ke depan itu benar-benar nggak homesick gitu. Ya saya ada Mm-mm. kakak gitu kan saya eh, ya sering call sama orang tua, terus saya juga punya anjing. Mm-mm. Jadi kayak sering call-call kangen, cuman nggak pernah sampai kayak sedih banget kayak homesick gitu. Hmm.
karena mungkin saya juga di sini tuh dikelilingin sama orang-orang juga gitu yang kayak ya sasa keluarga juga lah, jadi oke. Oh, oke. Nah, nah tapi pas lagi udah 10 bulan ini, Mm-mm. saya tuh summer pulang ke Indonesia. Nah, Mm-mm. udah beli tiket itu kan, udah siap-siap. Nah, sebulan sebelum pulang ke Indonesia itu Mm-mm. tiba-tiba homesick banget. Tiba-tiba Oke. kayak, aduh kenapa jadi, kenapa baru ngerasa sekarang gitu kan, kerasa banget Hmm, lah, sebulan sebelum pulang. hmm, oke. Terus kalau bikin temen sih itu terjadi sendiri sih ya. Apalagi kalau lagi-lagi tinggal di share house itu mau nggak mau, pasti nanti kan nyapa-nyapa, ngobrol-ngobrol, orang-orang juga baik lah gitu. Hmm. Jadi pasti kalau di sekolah juga saya mau nggak mau juga, pasti kan di kelas gurunya juga maksain buat kita bersosialisasi. Terus asik gitu kalau misalnya ngobrol, dulunya pakai broken Japanese gitu kan. Kalau misalnya levelnya di bawah, ya gitu. Terus ya sih kalau teman mah nggak usah khawatir lah, ya pasti datang sendiri, ada aja gitu loh, pasti ada Hmm. aja walaupun ya gitu. Dari kitanya juga ini ya, membuka diri ya, jangan Hmm. menutup diri, mau diajak Betul. berteman, ngobrol, bergaul. Oke, baik. Nah, ini eh, Kak Syifa akhirnya udah berhasil masuk ke Zoom. Tadi agak ada masalah sedikit. Ini Kak Evan lagi buru-buru nggak? Enggak sih. Mungkin kalau boleh Q&A dari teman-teman di hold dulu. Kita presentasi dari Kak Syifa dulu, nggak apa-apa? Oke. Oke, baik. Kalau gitu, teman-teman, kita